Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Geometri Transformasi. Yang pertama ada Pak Megita Dwi Pamungkas, SPD MPD. Kemudian yang kedua ada Ibu Nina Agustianingrum MPD. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teorema Ketunggalan Isometri. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan dari diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurul Aziza dengan NPM akhir 6032. Saya Keturunan Dian Putri dengan NPM 6024. Saya Yuni Fitriani dengan NPM akhir 6050. Saya Signi Aini Widati dengan NPM akhir 6028. Next. Untuk materi yang pertama akan saya paparkan. Yang pertama ada teorema 7.1, yaitu teorema ketunggalan isometri yang berisi diketahui tiga titik A, B, dan C yang tak segaris dan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Selanjutnya ada pembuktian dari teorema 7.1 dipunyai tiga titik yang tak kolinear A, B, C, andaikan ada dua isometri dan sehingga T1 dan T2, sehingga T1A sama dengan A aksen sama dengan T2A, kemudian T1B sama dengan B aksen sama dengan T2B, kemudian T1C sama dengan C aksen T2C. Next. Selanjutnya, karena T1 dan T2 isometri, maka A, AB sama dengan A aksen, B aksen, AC sama dengan A aksen, C aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen. Karena A, B, C tak segaris, maka A aksen, B aksen, C aksen juga tak segaris. Selanjutnya, kita andaikan T1P tidak sama dengan T2P, dan T1P sama dengan P aksen, T2P sama dengan P aksen-aksen. Maka PA sama dengan P aksen A aksen, sama dengan P aksen-aksen A aksen. Kemudian, A aksen terletak pada sumbu ruas garis P aksen aksen. Jadi, A aksen, B aksen, C aksen segaris. Ini tentunya berlawanan dengan sifat bahwa A aksen, B aksen, C aksen tak segaris. Jadi, haruslah T1P sama dengan T2P. Untuk semua anggota P elemen T. Ini berarti T1 sama dengan T2. Jadi, ada banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nada. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya ada teorema 7.2 yang berbunyi jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan mu S memetakan titik A yaitu 1,0 ke titik B, A, K, maka pencerminan X, Y terhadap X sama dengan HX plus KY, KX min HY untuk setiap X, Y elemen V. Yaitu dibuktikan misalkan P, X, Y, dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisikan dengan TP sama dengan T, X, Y sama dengan HX plus KY, KX min HY. Dibuktikan bahwa T merupakan pencerminan terhadap S dengan menggunakan teorema ketunggalan isometri. Perhatikan bahwa T adalah suatu transformasi. Oleh karena itu, harus diperhatikan bahwa T adalah pemetaan dari V ke V, T adalah surjektif, T adalah injektif, dan T mengawetkan jarak dua titik. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nada atas pemaparannya. Next. Selanjutnya ada
beberapa latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, saya akan paparkan. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Jika isometri T memetakan A segitiga ABC pada segitiga XYZ, lukislah P aksen sama dengan TP. Nah, penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaian yang pertama, buat terlebih dahulu segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga XYZ. Selanjutnya, letakkan titik P pada sebarang tepat dengan T memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Jadi, di sini titik P-nya kita letakkan di eh, atas segitiga ABC. Nah, kemudian T merupakan suatu refleksi dari segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini kita refleksikan terhadap si S. Maka menghasilkan eh, TP sama dengan P aksen atau segitiga yang ada di sebelah kanan yaitu X, Y, Z. Nah, setiap titik di P atau di bidang berlaku TP sama dengan eh, hasil pencerminan atau hasil refleksi P yaitu P aksen. Next. Kemudian ada langkah-langkah penyelesaian yang kedua. Yang pertama, buatlah atau gambarlah segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga XYZ. Kemudian letakkan titik P pada sebarang tepat. Dengan T memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Nah, di sini titik P-nya masih diletakkan sama seperti yang langkah pertama di atas segitiga ABC. Kemudian T merupakan suatu rotasi dari segitiga ABC. Nah, jadi segitiga ABC ini dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 terhadap S dan menghasilkan segitiga XYZ. Nah, setiap titik di bidang atau V berlaku TP sama dengan eh, hasil rotasi atau segitiga ABC dirotasikan terhadap pusat 0,0 dan menghasilkan P aksen. Next. Untuk pemaparan soal nomor 2 akan dipaparkan kembali oleh Nada. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu latihan soal yang kedua. Diketahui titik A dengan titik koordinatnya yaitu min 2,4 direfleksikan terhadap garis G yaitu Y sama dengan X dan didapat A aksen. Tunjukkan ketunggalan isometri dari soal tersebut. Penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama buatlah titik A dengan titik koordinat yaitu min 2,4. Selanjutnya, lukislah atau buatlah garis Y sama dengan X dan refleksikan titik A terhadap garis Y sama dengan X sehingga diperoleh titik A aksen yaitu 4,-2. Selanjutnya, hubungkan titik A ke titik A aksen sehingga diperoleh garis F. Tentukan titik potong dari garis G dan garis F. Selanjutnya yaitu mencari gradien dari titik A min 2,4 dan titik A aksen 4,-2. Yang pertama yaitu kita tentukan gradiennya yaitu dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusikan titik-titiknya sehingga menghasilkan M sama dengan min 1. Karena tegak lurus dengan Y sama dengan X, maka dapat kita cari M2 dengan rumus yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita masukkan M1-nya yaitu min 1 dikalikan dengan M2 sama dengan min 1, sehingga menghasilkan M2 sama dengan 1. Selanjutnya, kita cari persamaan garis melalui titik 1,1 yang tegak lurus dengan garis A aksen. Nah, kita masukkan ke dalam rumus persamaan yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Selanjutnya kita masukkan yaitu Y min 1 sama dengan 1 dikalikan dengan X min 1 sehingga menghasilkan Y sama dengan X.
Nah, persamaan yang diperoleh yaitu Y sama dengan X. Karena persamaannya Y sama dengan X, maka isometri pencerminan yang memetakan A ke A aksen itu adalah tunggal, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka menandakan bahwa isometri itu pencerminan adalah tunggal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nada atas pemaparannya. Untuk soal ketiga akan dipaparkan oleh Signi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya ada latihan soal ketiga, yaitu diketahui jika titik A itu berada pada min 4,4, titik B berada pada min 2,4, C berada pada min 2,1, dan A aksen berada pada 4,4, B aksen 4,2, dan C aksen berada pada 1,2. Dan S itu adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika PEG adalah sembarang titik di bidang, maka tentukan S dalam kurung P. Untuk penyelesaiannya, bila segitiga A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dibuat gambarnya, maka akan menjadi seperti pada gambar di samping. Nah, dari segitiga ABC tersebut kita dapat memperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan cara mentransformasikan berturut-turut, yaitu dengan mentranslasikan A terhadap titik pusat, rotasi sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat, translasi A aksen terhadap titik pusat, dan yang terakhir merefleksikan terhadap sumbu X. Next. Jadi isometri S itu sama dengan mu X. Isometri S itu sama dengan pencerminan X, translasi A aksen terhadap titik pusat, rotasi min 90 derajat terhadap titik pusat, dan translasi A terhadap titik pusat. Selanjutnya titik P itu sama dengan X, Y. Nah, diambil sembarang, maka SP itu sama dengan S dalam kurung X, Y. Sama dengan mu X, translasi A terhadap titik pusat, rotasi sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat, dan translasi XY terhadap titik pusat. Nah, pertama kita mentranslasikan XY ini, maka didapat X plus 4, Y min 4. Nah, selanjutnya X plus 4, Y min 4 ini dirotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat yang menghasilkan Y min 4, min X min 4. Nah, lalu setelah itu ditranslasikan di A aksen terhadap titik pusat yang menghasilkan Y min 4 ditambah 4, min X min 4 ditambah 4. Nah, yang terakhir itu mencerminkan Y, min X terhadap sumbu X. Nah, itu dihasilkan Y, X. Jadi, SP-nya itu Y, X. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, Signi, terima kasih atas pemaparannya. Untuk soal yang keempat akan dipaparkan oleh Yuni. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Faiza atas kesempatannya. Untuk soal nomor 4, diketahui segitiga ABC dengan A, titik A yaitu di 0,0, kemudian B di 2,0 dan C 2,-1, dan segitiga XYZ dengan X-nya min 3,0, Y-nya min 3,-2, dan Z-nya min 2,-2. Nah, T ini sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Jika P-nya itu sama dengan X, Y, tentukan koordinat-koordinat TP. Nah, untuk penyelesaiannya, tadi diketahui bahwa segitiga ABC dengan A-nya itu 0,0, B-nya 2,0, dan C-nya 2,-1. Kemudian segitiga XYZ dengan X-nya min 3,0, Y-nya min 3,-2, dan Z-nya min 2,-2. Nah, kemudian kita pilih T1-nya itu adalah rotasi sebesar min 90 derajat terhadap
titik pusat atau titik nol. Kemudian T2-nya yaitu pergeseran terhadap garis T, dengan garis T-nya itu adalah X sama dengan min 3/2. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping. Next. Nah, karena T1-nya itu merupakan rotasi sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat, maka diperoleh T1 dari titik A, yaitu T1 dari titik 0,0. Jika dirotasikan terhadap min 90 derajat terhadap titik pusat, akan menghasilkan titik A aksen di 0,0. Kemudian untuk T1 dari titik B itu sama dengan T1 dari titik 2,0, sehingga jika dirotasikan, itu akan menghasilkan B aksen 0,-2. Kemudian untuk T1 dari titik C itu sama dengan T1 dari titik 2,-1. Jika dirotasikan akan menghasilkan C aksen di titik -1, -2. Kemudian untuk T2-nya itu kan sama dengan pergeseran terhadap garis T. Maka diperoleh T2 dari A aksen, itu A aksen kan tadi 0,0. Sehingga T2 dari 0,0 ini digeserkan terhadap garis T. Itu kan menghasilkan titik X di min 3,0. Kemudian untuk T2 dari B aksennya itu sama dengan B aksennya ini 0,-2 digeser terhadap garis T menghasilkan Y di min 3,-2. Kemudian untuk T2 dari C aksen itu sama dengan C aksennya tadi min 1,-2 digeserkan terhadap garis T akan menghasilkan titik Z di min 2,-2. Jadi T-nya itu sama dengan komposisi dari T2 dan T1 itu sama dengan komposisi dari garis pergeseran T dan rotasi sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat. Nah, kita ambil sembarang P, X, Y, maka diperoleh T dari X, Y itu sama dengan pergeseran terhadap garis T dan rotasi sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat dari X, Y. Itu menghasilkan pergeseran terhadap garis T, rotasi dari min 90 derajat terhadap titik pusat itu kan hasil dari X, Y menghasilkan min Y, min X. Sehingga kemudian min Y, min X-nya ini digeserkan terhadap garis T menghasilkan 2K plus Y, min X. Sehingga diperoleh koordinat titik P, X, Y itu sama dengan P aksen, yaitu pergeseran garis T dari min Y, min X. Dan P, X, Y-nya itu sama dengan P double aksen menghasilkan 2K plus Y, min X. Next. Kemudian pada soal nomor 5, sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 meter dikali 100 meter. Tim sepak bola A sedang berlatih di lapangan ini. Pelatih tim B ingin membuat lapangan latihan mereka serupa dengan lapangan tim A. Pelatih tim B menunjuk seorang insinyur untuk melakukan isometri pada lapangan tim A ke lapangan tim B. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika P adalah titik pojok lapangan tim A dan P aksen adalah titik yang akan dihasilkan setelah isometri, buktikan bahwa isometri yang memetakan P ke P aksen itu bersifat tunggal. Kemudian untuk yang kedua, tentukan panjang dan lebar lapangan tim B setelah isometri. Next. Nah, di sini terdapat gambar yang mengilustrasikan dari soal nomor 5. Nah, di sini terdapat lapangan tim A dengan salah satu pojoknya, yaitu di titik pojok kanan atas, itu terdapat titik P. Nah, ini terdapat antara lapangan tim A dan lapangan tim B, terdapat garis untuk mencerminkan titik-titik di lapangan tim A. Untuk menghasilkan lapangan tim B, kita sebut sebagai garis G. Nah, titik P ini jika dicerminkan terhadap garis G akan menghasilkan titik P aksen. Kemudian C jika dicerminkan terhadap garis G akan menghasilkan C aksen. Kemudian titik D jika dicerminkan terhadap garis G akan menghasilkan titik D aksen. Dan titik E jika digariskan terhadap garis G, dicerminkan terhadap garis G, akan menghasilkan titik E aksen. Sehingga terbentuk lapangan tim B yang merupakan hasil pencerminan dari lapangan tim A. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Yuni atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Signi. Padanya saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu pembuktian sifat ketunggalan isometri. Nah, isometri yaitu transformasi geometri yang menjaga jarak dan sudut antara titik-titik. P adalah titik pojok lapangan tim A dan P aksen adalah titik setelah isometri. Karena lapangan berbentuk persegi panjang, maka P adalah salah satu dari 4 titik pojok dan P aksen akan menjadi salah satu titik pojok lapangan tim B yang serupa. Isometri akan menjaga jarak antara titik-titik, oleh karena itu jarak antara P dan P aksen tetap sama setelah isometri. Jika terdapat isometri lain yang memetakan P ke P aksen, itu akan bertetanggaan dengan sifat isometri yang bersifat tunggal. Karena isometri tidak dapat memetakan titik P ke titik P aksen dengan jarak yang berbeda, jadi terbukti bahwa isometri yang memetakan P ke P aksen bersifat tunggal. Next. Untuk penyelesaiannya selanjutnya yaitu menentukan panjang dan lebar lapangan tim B. Setelah isometri, panjang dan lebar lapangan tim B akan sama dengan panjang dan lebar lapangan tim A. Di mana panjang lapangan tim A itu 100 meter, sedangkan lebarnya itu 60 meter. Maka panjang lapangan tim B itu sama dengan 100 meter dan lebar lapangan tim B itu sama dengan 60 meter. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Signi atas pemaparannya. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber dalam mencari materi dan soal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.